Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Begitupun juga salawat dan salam semoga selalu tetap surah limpahkan hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih berjumpa dalam acara rutin kita dalam kajian salaman. Semoga apa yang kita persiapkan malam ini, apa yang kita lakukan pada malam ini, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa mengambil manfaat dan dari kajian ini. Alhamdulillah, hari ini kita dalam temanya yaitu dakwah yang berjudul dengan kewajiban berdakwah, dibimbing oleh guru kita bersama Ustaz Mustaqim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ustaz Mustaqim akan menyampaikan materi tentang kewajiban berdakwah. Kepada beliau, tafadhol masyhur. Baik, terima kasih Mas Tatang yang telah memoderatori pada kajian malam hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur pada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa istiqomah dalam mempelajari Islam, dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salaman rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema terkait dakwah yang akan kami beri judul dakwah adalah sebuah kewajiban. Kita paham bahwa agama kita yaitu Islam memiliki keistimewaan dibandingkan dengan agama atau ideologi yang lain, di mana Islam ini mewajibkan setiap muslim untuk bertanggung jawab kepada saudaranya yang lain terhadap segenap umat manusia. Nah, salah satu wujud tanggung jawab untuk berikan perhatian kepada saudara, kepada umat manusia, ini adalah melakukan aktivitas dakwah, di mana dakwah ini adalah mengajak manusia ke jalan Allah SWT yang di dalamnya ya, termasuk aktivitas yaitu seruan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan dakwah ini pula ya manusia bisa hidup di bawah sebuah cahaya Islam yang diatur tentunya dengan aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memahami bahwa dakwah ini hukumnya adalah wajib. Setiap muslim yang kemudian dia telah balik, ya dia berakal sehat, ya baik laki-laki maupun perempuan, tentunya terkena seruan atau perintah untuk berdakwah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu ya, dengan jalan yang hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, Balighu ani walau ayah, ya, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Nah, Rasulullah juga menyebut bahwa inti dari agama ini, yaitu inti dari agama Islam itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Ya, inti dari agama Islam itu adalah nasihat.
Nah, oleh karena itu, ya, tugas mengemban dan mengemban dakwah Islam ini berlaku untuk setiap Muslim. Ya, di mana risalah dakwah yang diemban Rasulullah SAW ini adalah merupakan ciri kemuliaan dari beliau. Ya, oleh karena itu setiap Muslim yang beraktivitas yaitu meneruskan mengemban risalah dakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tentunya akan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW ya banyak memberikan pujian, banyak memberikan dorongan yang ditujukan kepada para pengemban dakwah ini, yaitu sebagai penyampai hidayah kepada umat manusia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru pada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri." Nah, bahwa mereka, yaitu yang menyeru manusia ke jalan Allah, itu hamba Allah yang demikian, ya, ini disebut merupakan hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu kekasih Allah. Karena hamba yang demikian, ya, menyeru manusia yang kemudian kehidupan manusia ini hanya menghamba kepada Allah, hanya menggunakan aturan dalam kehidupannya, yaitu aturan syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ya inilah kemuliaan yang diberikan kepada setiap Muslim yang melakukan aktivitas berdakwah. Ya, siapa saja yang menyeru manusia kepada jalan hidayah Allah, ya, ia mendapatkan pahala yang besar, ya, yang kemudian pahala ini, ya, Allah akan berikan, ya, sebagaimana orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari mereka. Nah, terus kemudian bagaimana dampaknya ketika dakwah ini ditinggalkan? Ya, tentunya kita bisa perhatikan, ya, ketika kemudian Islam ini tidak didakwakan di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi adalah kemungkaran dan kemaksiatan yang kemudian akan berujung pada sebuah tatanan kehidupan yang rusak. Penyimpangan dari aturan Islam, ya, tentunya juga akan berujung pada kebinasaan sebuah masyarakat. Ya. Perumpamaan ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, di dalam hadis yang artinya perumpamaan orang yang menaati hukum-hukum Allah dan para pelanggannya adalah bagaikan suatu kaum yang menumpang kapal. Sebagian mendapati bagian atas dan sebagian lagi menempati bagian bawah. Yang berada di bagian bawah, jika ia ingin mengambil air, tentu harus melewati orang-orang di atasnya. Lalu mereka berkata, ya, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita, ya, Anda yang berada di bagian atas kemudian membiarkan orang-orang yang ada di bagian bawah, yaitu menuruti kehendak mereka, ya, niscaya semua akan binasa. Namun jika orang yang ada di bagian atas melarang orang yang ada di bawah untuk berbuat demikian, ya, niscaya mereka selamat dan selamat pula, ya, seluruh penumpang kapal. Nah, ini perumpamaan tentang gambaran sebuah masyarakat yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, ya, kita semua bisa selamat, ya, jika kaum muslim ini saling menasihati satu dengan yang lain. Ya, jika ada saudara kita yang berbuat kemaksiatan, kesalahan, ya, maka kita ingatkan. Ya. Ini akan membuat kita semua selamat. Namun sebaliknya, ya, jika kita biarkan atau malah mungkin kita juga menambah, ya, kemaksiatan terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, ya, bagaikan kapal yang tadi, ya, seluruh penumpangnya tadi akan tenggelam. Jadi bagikan kapal yang kemudian ditumpangi oleh dua kelompok, ada yang di atas dan ada yang di bawah.
jika penumpang yang bagian di atas tadi tidak mengingatkan bagian bawah, jangan sampai mengambil air dengan cara melubangi kapal, ya tentunya semua akan tenggelam. Nah, maka dari itu ya disinilah pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan demikian maka kemungkaran bisa segera diatasi, ya dikendalikan, ya sebelum kemaksiatan itu merajalela dan kemudian bisa menghancurkan masyarakat. Nah, keengganan untuk melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini ya pastinya akan menimbulkan malapetaka dan bencana, ya. Yang tentunya malapetaka dan bencana ini ya tidak terbatas hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan atau penyimpangan saja, ya, tetapi juga tentunya akan menimpa seluruh masyarakat, ya sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnata la tusiyanna alladziina zalamu minkum khas wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Peliharalah diri kalian dari fitnah bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam hadis yang artinya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak Allah akan menimpakan azab atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya Allah, tetapi Allah tidak mengabulkan doa kalian. Nah, hadis tersebut ya kita bisa pahami dalam hadis ini memberikan dua pilihan. Yang pertama yaitu memilih untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, atau memilih azab dan doa yang tentunya tidak akan didengar, tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, cuma dua pilihan, ya tidak ada pilihan yang ketiga. Ya artinya siapapun yang meninggalkan aktivitas dakwah, ya tentunya akan mendapatkan azab dan doanya tidak terkabul. Dalam riwayat yang lain juga dinyatakan bahwa jika dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, akan muncul para penguasa yang jahat, penguasa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslim. Nah, semua akibat buruk ini tentunya menjadikan indikasi bahwa aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya adalah wajib, dan sebaliknya meninggalkan aktivitas dakwah ini tentunya akan mendapatkan dosa, ya akan dinilai dosa oleh Allah SWT. Nah, apalagi orang atau pihak-pihak yang menghalangi aktivitas dakwah. Nah, artinya jika meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar saja itu adalah sebuah dosa yang besar, ya. Apalagi menghalangi aktivitas dakwah, aktivitas yang sangat mulia ini. Menghalangi dakwah adalah perbuatan yang tentunya sangat dicela oleh Allah SWT. Ya, ancaman Allah terhadap orang yang menghalangi dakwah, ya, yang mereka akan diadab oleh Allah SWT dengan azab yang keras. Ya. Hari ini kita lihat, ya, mungkin juga kita rasakan, ya, di mana-mana kemudian ketika orang mendakwakan Islam, ya, dengan sungguh-sungguh, mendakwakan Islam dengan ikhlas, ya, ternyata banyak pihak-pihak yang berupaya untuk menghalangi dakwah Islam. Nah, tentunya ini merupakan sebuah dosa besar karena menghalangi manusia dari jalan Islam, ya, menghalangi manusia dari jalan hidayah, dan bersekutu dengan pihak-pihak atau orang-orang yang menghalangi dakwah ini merupakan kemungkaran. Nah, perbuatan tersebut adalah merupakan sebuah aktivitas, ya, pengkhianatan kepada Allah dan Rasulullah, dan juga termasuk pada umat Islam. Kalau di sekarang mungkin orang-orang lain itu belum pada tahu nih, padahal dakwah itu wajib. Nah, itu bagaimana caranya sebagai untuk kita menyadarkan mereka bahwa dakwah itu adalah suatu kewajiban. Nah, lalu juga jadi mereka juga itu mereka takut. Jadi kalau misalkan mereka takut ikut andil dalam dakwah,
mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang terkait aktivitas melaksanakan seruan dari Allah SWT, yaitu melaksanakan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Tentunya aktivitas yang demikian, yaitu menyeru kepada Islam, tentunya akan didapatkan konsekuensi, ya. Artinya menyampaikan Islam di tengah-tengah sebuah kehidupan yang tidak Islami, ya tentunya akan menimbulkan reaksi, ya, terutama dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam, ya, tidak rela, ya, ketika Islam ini mulai bangkit, gitu. Ya. Mereka juga akan mendapatkan hambatan, ya, termasuk kemudian akan dipersulit rezekinya, ya, terus kemudian akan dipersulit kehidupannya. Itu sangat-sangat mungkin, ya. Sebagaimana kita pahami, ya, dulu Rasulullah dan para sahabatnya juga demikian. Ketika menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, ya, Rasulullah sendiri, ya, dan para sahabat pun juga mendapatkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat Quraisy saat itu. Nah, untuk menghadapi atau menyikapi hal-hal yang demikian, tentunya, ya, para aktivis, ya, para pengguna dakwah, ya, yang pertama harus memperkokoh akidahnya, ya, berkokoh keyakinannya bahwa ketika kita memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat, ya, yakin bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, dan yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan, ya. Termasuk terkait dengan perkara akidah, ya, pengemban dakwah ini juga harus berkokoh pemahaman mereka terhadap rezeki, ya, terhadap ajal, ya, termasuk pemahaman mereka terhadap tawakal, gitu. Nah, menghadapi konsekuensi yang demikian, ya, ya, hendaknya, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, harus berpegang teguh pada kebenaran Islam, ya, berpegang teguh sebuah keyakinan, memiliki keyakinan yang kuat, ya, terhadap kebenaran Islam, dan tentunya harus bersabar, ya, menghadapi segala tantangan dan cobaan yang ada, ya. Dan kaum muslim yang kemudian mendakwakan Islam, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, tentunya harus menyadari, ya, bahwa apa yang mereka laksanakan itu adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia di hadapan Allah SWT. boleh nanti untuk mengajukan pertanyaan, silahkan nanti di via voice note atau via chat di bawah, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya seputar materi di atas. Mungkin kajian kita tutup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.